Bapak Ibu Saudara yang berada dimanapun yang sedang menonton live streaming ini, biarlah kiranya Tuhan menyertai kita semua dan kita boleh mengikuti ibadah ini dari awal setengah hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang kita permuliakan. Haleluya, kita siapkan hati kita berdoa sebelum ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan yang luar biasa, sehingga Tuhan kami boleh mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memimpin kami dari awal ke tengah hingga akhirnya ya Bapak. Kami percaya hari ini Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami semua. Umat-Mu Tuhan yang berada di rumah atau berada dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mau memberkati mereka semua dan mengurapi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kami datang ya Tuhan, untuk kami mencari wajah-Mu. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau mengurapi, Kau memberkati umat ya Bapa. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan Kau bekerja bagi kami ya Tuhan. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kemenangan terjadi
menyembah Dia, kita bermazmur bagi Dia. Hanya Dia yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Engkau besar Tuhan, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Segala puji hormat kami hanya kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang sempurna, Allah yang ajaib perkasa. Layaklah seluruh lidah mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah lutut menerus menyembah Yesus Tuhan kami. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dimuliakan, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Yehova Rafa, Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan setiap penyakit kami, Allah yang mengurapi kami dalam setiap persoalan kami. Engkaulah yang membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu. Mari saudara semuanya bermazmur bagi Dia, mengatakan pujian penyembahan kepada Dia. Hanya Dia yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Jangan ada yang terdiam. Biarlah kita semuanya boleh mengagung-agungkan namanya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, segala sakit penyakit kami Tuhan sudah Kau tanggung di kayu salib ya Bapa. Kami yang terikat, kami yang terselengkuh Tuhan, kami percaya Kau lepas ya Bapa. Oh, kami bebas Tuhan di dalam Engkau. Kami tidak mau terikat lagi Tuhan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh sakit penyakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Makin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kita percaya Tuhan mengasihi kita. Dari kita sampai anak cucu kita akan diberkati oleh-Nya. Kita menyanyikan begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Haleluya. Begitu besar kasih. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yang boleh, yang mau bangkit berdiri, boleh silakan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang mana Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan, juga berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita tidak tahu pasti keadaan dunia ini, tapi kita percaya tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti senantiasa menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita mau isi dengan firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh ditanam dengan firman Tuhan, boleh menjadi subur di dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namanya. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Kita mengatakan alam semesta. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Sekali lagi katakan layak dipuji, layak dipuji. Haleluya. Silakan semuanya akan membawakan firman Tuhan. Yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama-sama ya secara online Tuhan, itu adalah merupakan kasih karunia daripada Engkau ya Tuhan. Engkau memperlengkapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh terus ya Tuhan, tidak ada halangan apapun ya Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kepekaan ya Tuhan di dalam mendengar ya Tuhan. Karena kami mau ya Tuhan masuk terus di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini ya, saudara? Luar biasa ya. Bersama Tuhan kita pasti luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini tentunya kita tetap harus bersukacita, memberikan semangat kepada setiap kita, umat-umatnya Tuhan, supaya kita terus berapi-api di dalam Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan terus berapi-api. Haleluya. Saudara, dalam kesempatan hari ini, saya akan sharing firman tentang alami Tuhan yang penuh dengan rencana. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan. Itu bukan karena Tuhan itu mengada-ngada. Tuhan itu menciptakan kita, menghadirkan kita di bumi ini. Itu bukan asal-asalan, ya. Bukan terjadi begitu saja ya. Jadi tidak ada satu kesalahan ataupun tidak terjadi satu kekeliruan ya di dalam alam semesta ini untuk Tuhan menciptakan kita semua. Ini luar biasa Tuhan. Ya, saudara kalau bisa menangkap kenapa sih ya? Kenapa alasannya apa sih Tuhan kok begitu repot ya, begitu kepo gitu ya untuk menciptakan kita ya di bumi ini ya. Hadir di dunia ini. Ada banyak sekali alasan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Karena cintanya Tuhan itu alasannya kepada kita itu sangat-sangat banyak. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan itu begitu membuat kita itu berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan sangat mengurusi kehidupan kita, mengurusi banget setiap kita ciptaannya. Nah, dalam di pagi hari ini ada beberapa, saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa Tuhan menciptakan kita. Yang pertama adalah sudah pasti ya, Tuhan itu ingin memberikan keteraturan ya pada kehidupan kita, keteraturan pada kekacauan yang ada ya. Kemudian Tuhan juga ingin membentuk kita dari hal-hal yang tiada keterbentukan ya. Mungkin kita tadinya adalah manusia-manusia yang secara hidup di duniawi, kemudian kita dibentuk sama Tuhan ya untuk serupa dengan Tuhan. Kemudian juga Tuhan itu memberikan masa depan, memberikan harapan ya. Tuhan itu memberikan mengisi kekosongan yang ada di dalam kehidupan kita ya, saudara. Jadi Tuhan itu memberikan tujuannya kepada setiap kita, supaya kita di dalam kehidupannya itu tidak kosong, tidak hampa, tapi berisi hidup kita. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Jelas sekali di dalam Kisah Para Rasul ini disebutkan bahwa di dalam Dia kita menjadi hidup. Di dalam kita harus bergerak. Dan di dalam Dia kita menjadi ada. Apa maksudnya ini, saudara? Saya akan memberikan satu kesaksian ya. Jadi beberapa minggu yang lalu, saudara sepupu saya meninggal.
waktu saya bercerita, waktu saya tanya kenapa ini meninggalnya gitu kepada mamanya ya, mamanya masih hidup, sedangkan dia sudah berumur 70-an ya. Jadi mamanya sekarang ini sudah berumur 90-an lebih ya, masih sehat, dan dia orang tua ini mendapati anaknya meninggal gitu ya. Ini merupakan satu kesedihan tersendiri bagi para orang tua yang menghadapi anaknya meninggal. Tapi satu hal yang saya tangkap, bahwa saudara sepupu saya ini meninggal karena dia sudah tidak punya harapan. Dia meninggal karena dia tidak punya semangat hidup. Dia meninggal karena dia tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti. Saya sangat menyayangkan begitu mendengar bahwa selama hidupnya dia menyanyiakan tubuhnya, dia menyanyiakan hidupnya. Memang dia tidak bandel, dia tidak hidup dalam dosa dan dosa yang berlebihan, yang mungkin hal-hal yang jahat dan sebagainya, tidak. Tapi dia memperburuk tubuhnya dengan apa? Hidup sembrono, bangun tidur sepertinya sesuka hatinya, tidak ada tujuan di dalam hidupnya yang akan dikerjakan pada hari-harinya. Kemudian dia makan apa aja yang dia mau, apa yang ada dia makan tanpa dia merasakan bahwa ini sehat atau tidak. Dia hanya mengalir, dia hanya merasakan hidup hanya sebentar. Saya seperti menyerahkan hidupnya kepada maut, sehingga hidupnya itu tidak berarti. Setiap hari tidak ada semangat untuk hidup. Saudara, dia merasakan kekosongan, hidup di dalam kekosongan. Saudara, pada pagi hari ini, saya mengajak saudara dan saya untuk kita sama-sama mengisi kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa alami Tuhan yang penuh rencana. Tuhan menciptakan kita karena Tuhan mempunyai rencana yang besar. Pada waktu kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah menaruh rencana itu di dalam setiap kita. Jangan sampai kita merasakan kekosongan. Jangan sampai kita tidak memiliki harapan di dalam hidup kita. Apalagi sampai kita tidak berdampak pada setiap sesama manusia. Saudara, seandainya orang-orang di sekitarnya menangkap bahwa akhir hidup saudara sepupu saya ini karena dia menerima atau dia mengalami kehampaan, tentunya saya percaya orang-orang di sekelilingnya sudah mengajak. Mungkin sudah, jangan seperti itu hidupnya, jangan seperti itu, ayo mungkin berkumpul dengan saudara seiman yang lain, atau ayo mari berkumpul dengan saudara-saudara, ayo apa yang menjadi keluhan kamu. Mungkin saudara sekelilingnya atau mamanya mungkin berbicara seperti itu. Tapi di dalam kehendak saudara sepupu saya itu tidak ada kehendak yang lebih yang mendorong dia untuk melakukan itu semua, karena hatinya sudah kosong. Dia tidak mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik. Dia tidak punya keinginan lagi. Sehingga pada waktu dia dipanggil Tuhan, dia dalam keadaan dalam 1 bulan itu, bahkan mungkin dalam 2 bulan itu, dia menyia-nyiakan hidupnya. Hanya oleh iman orang tua saja bahwa anak diterima di sisi Tuhan. Saudara, kita diciptakan sempurna. Kita diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan memiliki kehendak. Bukan karena kita siapa, tapi Tuhan memiliki kehendak kepada kita sehingga kita masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita itu bukan biasa-biasa. Tuhan menciptakan dengan diukir, dengan satu keterampilan yang sangat hebat dan presisi dan akurat. Manfaatkan itu. Bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita, begitu presisi, begitu akurat, begitu unik. Lalu apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan?
Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28, ini adalah ayat yang paling kita sering terima, bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alami Tuhan yang penuh dengan rencana. Saudara tangkap bahwa Tuhan memiliki rencana yang sangat-sangat banyak kepada kita. Allah membawa kita, Tuhan membawa kita masuk di dalam kehendak-Nya dan rancangan ilahinya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan sudah menentukan kita. Kita hidup di dunia ini dirancang oleh Tuhan, dan penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sudah ditentukan oleh kehendak-Nya Tuhan, bukan kehendak-Nya kita manusia. Oleh kehendak-Nya Tuhan yang akhirnya menyelamatkan jiwa kita semua. Saudara, kalau saya ibaratkan seperti ini. Jadi bukan sinyal stres yang membawa Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Sinyal stres itu seperti gini. Kita berseru-seru sama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa terus-menerus supaya apa? Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, supaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan menjamah kita. Tidak. Bukan seperti itu, tapi Tuhan sendiri yang menghendaki masuk ke dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang menghendaki, Tuhan sendiri yang membawa sinyal stres itu kepada kita, sehingga kita berseru-seru sama Tuhan. Sinyal stres itu membuat kita terus mencari Tuhan. Kita terus berdoa sama Tuhan. Kita terus minta supaya Tuhan menyertai kita. Itu sinyal yang dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Sehingga kita saat ini juga menyempatkan waktu kita. Ya, kita memberikan waktu kita buat Tuhan. Karena kita mau berseru-seru kepada Tuhan. Sampai di sini paham ya saudara. Bahwa kehendaknya Tuhan saja yang membuat kita untuk kita berseru-seru sama Tuhan. Keinginannya Tuhan saja yang membuat kita berseru-seru sama Tuhan. Supaya apa? Kita punya harapan. Supaya apa? Supaya kita punya tujuan hidup. Supaya apa? Supaya hidup kita berarti. Supaya hidup kita terisi. Gak kosong. Waktu kita berseru, ada pengharapan. Waktu kita berseru, ada jalan keluar. Waktu kita berseru, ada perubahan karakter, ada perubahan bentuk, ada perubahan di dalam hidup kita, ada keinginan. Waktu kita berseru-seru sama Tuhan, kita ada kerinduan, kita ada pergerakan. Jadi kerinduan itulah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tuhan yang mempunyai keinginan sendiri untuk taruh di dalam hidup kita, untuk kita berseru-seru sama Tuhan. Harap saudara bisa menangkap ini. Karena dengan Anda dan saya menangkap ini, Anda sedang masuk di dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan yang banyak sekali, kita masuk ke dalam rencananya Tuhan. Jadi saudara, mari kita renungkan. Tuhan itu tidak sekedar hanya menunggu seruan kita. Tidak, ya. Tapi Ia justru menaruh jeritan yang dalam, yang mendalam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Karena apa? Karena Dia sudah menaruh kekekalan bagi mereka. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam diri mereka. Di sini sudah jelas
bahwa memang Tuhan yang menaruh itu sepanjang hidup kita sampai kekekalan nanti. Kerinduan kita untuk berseru-seru sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita masuk di dalam rencananya Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan karena kita ini siapa. Kita ciptaannya. Tapi karena kehendaknya Tuhan. Kemauannya Tuhan. Rencananya Tuhan. Akhirnya kita diciptakan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan rancangan yang sedemikian rupa karena Tuhan saja yang bisa memuaskan kekosongan yang ada di dalam hati kita. Kadang kan saudara, kita suka mendengar ya, banyak orang-orang yang mungkin sudah memiliki segala sesuatunya, tapi apa dia bilang, saya merasa kesepian, saya merasa saya hidupnya hampa, saya merasa kosong. Padahal dia sudah memiliki segalanya. Kalau saudara dan saya bisa menangkap bahwa rencana Tuhan itu karena memang kehendak Tuhan terjadi atas kita, itu yang membuat kita berseru-seru sama Tuhan. Supaya apa? Saya dan saudara tidak kosong. Tuhan yang mengisi hidup kita. Saudara, hal ini enggak terjadi begitu saja, ya. Allah itu memiliki rencana yang unik. Setiap rencana yang banyak yang dari Tuhan, itu rencananya unik. Dan itu membutuhkan peran esensial dari setiap kita. Sehingga kita berperan di dalamnya. Kita bermain sesuai dengan peran yang Tuhan tentukan di dalam hidup kita. Sangat-sangat luar biasa kita. Kita seolah-olah kita ini adalah pemain dan Tuhan adalah sutradaranya. Tuhan sudah menentukan ceritanya. Tuhan sudah merencanakan dari awal hingga akhir. Kita hanya memerankan saja. Dan sungguh bersyukur kalau kita dipilih Tuhan untuk memerankan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Lalu pada waktu kita sudah memerankan apa yang Tuhan sudah rencanakan, Dia sendiri, Tuhan sendiri yang mengerjakan segala sesuatunya, baik buruknya, semuanya itu harus kita lakukan. Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Dan tadi dikatakan di pengkhotbah bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin, saudara. Mari kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apa rencana Tuhan terhadap saya? Masukkan saya di dalam rencana Tuhan. Karena begitu Tuhan sudah memasukkan kita ke dalam rencananya, artinya kita sudah berseru-seru sama Tuhan. Kita sudah memberikan kehendak kita kepada Tuhan. Supaya kehendaknya Tuhan saja yang berperkara atas hidup kita. Maka kita bisa merdeka di dalam segala kesesakan kita. Kita dapat memberikan kehendaknya kita kepada Tuhan sehingga kita tidak merasakan ketekanan, sehingga kita tidak merasakan depresi, sehingga kita tidak merasakan sesuatu yang menghimpit kita. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita dimerdekakan oleh kehendaknya Tuhan. Kita taruh kehendaknya kita sama Tuhan. Karena Tuhan yang empunya awal dan akhir rencana atas hidup kita. Sehingga kita ringan di dalam menjalankan kehidupan kita. Karena kita tahu, kita jalan dengan yakin, kita jalan dengan pasti. Karena kita ada di dalam rencana Tuhan. Bahwa kita hidup karena kehendak Tuhan atas kita. Untuk mengeksekusi setiap rencana-rencana Tuhan. Amin. Itu yang akan memberikan kelepasan. Itu yang akan memerdekakan setiap kita. Mazmur 3:3 dikatakan bahwa sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Segala sesuatu yang dikerjakannya oleh Tuhan dengan kesetiaan. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia mengawali kita dari awal hingga akhir.
sampai bahkan kekekalan. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan yang penuh dengan rencana. Pastikan bahwa setiap saya dan saudara sudah masuk di dalam rencananya Tuhan. Setiap kita memahami bahwa realitas karakter Allah, ya, dengan penuh rencana itu yang menghentikan setiap kita untuk menggerutu, menghentikan kita untuk mengeluh, menghentikan kita untuk merasa tidak bersyukur, menghentikan kita untuk merasa bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahwa kita tidak punya arti apa-apa, bahwa kita tidak bisa apa-apa. Hentikan itu. Karena kita sudah tahu saat ini bahwa kita diciptakan Tuhan. Karena memang Tuhan yang mempunyai kehendak atas kita. Dan kita ada di dalam rencana Tuhan. Karena kita sudah berseru-seru. Melalui mulut kita sudah berseru-seru kepada Tuhan. Harapan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa firman Tuhan itu benar. Bahwa segala yang dikatakannya itu adalah benar. Dan segala yang dilakukannya itu percaya. Bahwa itu buat kebaikan kita. Amin. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Luar biasanya apa? Tuhan akan membawa orang-orang ke dalam hidup kita. Dia yang menginginkan membawa orang-orang itu masuk ke dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, dia juga yang membawa orang-orang untuk keluar dari kehidupan kita. Karena dia yang menginginkan untuk membawa keluar. Saya ulangi lagi. Ia yang begitu sempurna buat kita. Dia sendiri yang akan membawa masuk setiap orang-orang yang dia inginkan untuk di sekeliling kita. Tapi dia juga akan mengeluarkan orang-orang yang dia inginkan untuk keluar dari hidup kita. Ini luar biasa. Penjagaan Tuhan kepada kita itu luar biasa. Kita diprotek, kita diperhatikan sama Tuhan. Orang-orang yang akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan itu diajak untuk berkumpul bersama dengan kita. Tapi orang yang akan mencemooh kita, yang akan menutup segala sesuatu yang kita kerjakan itu dikeluarkan oleh Tuhan dari hidup kita. Luar biasa, saudara. Mari saudara, pada pagi hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk melanjutkan pekerjaan dengan terus selaras dengan Allah yang penuh dengan rencana, yang penuh dengan tujuan, yang penuh dengan kuasa. Amin, saudara. Sampai nanti pada akhirnya, saudara. Ini adalah ayat penutup. Sampai nanti pada akhirnya kita bisa berkata, seperti Paulus berkata kepada kekayaan orang-orang yang sudah dipilih, kepada kekayaan orang-orang yang terpilih. Di dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 14, saya bacakan bagi saudara. Sampai akhirnya kita bisa berkata, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Menerima bagian itu apa? Menerima rencana. Bagian dari rencana Tuhan. Sesuai dengan maksud Allah. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Sesuai dengan kemauannya Tuhan. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bekerja menurut keputusan kehendaknya. Artinya Tuhan yang bekerja. Baik dan buruknya. Tuhan yang bekerja atas kita. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan. Supaya kami yang sebelumnya telah berseru-seru kepada Tuhan. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Boleh menjadi kesukaannya bagi kemuliaan Tuhan. Boleh menjadi perkenanannya Tuhan. Dan di dalam Dia, kamu juga. Artinya apa? Kami mengajak semua jemaat PDI Indo
dan juga semua saudara seiman. Karena kamu yang telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijadikannya itu, dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini luar biasa banget. Saudara, kalau bisa menangkap ayat firman ini, saudara nanti pelajari, nanti buka Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 14, baca dari awal. Bahwa ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Karena sudah ada hidup di dunia ini. Itu adalah Tuhan yang sudah pilih. Mari saudara. Tuhan memilih bukan karena Anda siapa. Tetapi karena kehendak dan rencana yang ilahi. Amin saudara. Saya percaya pada pagi hari ini, saudara akan mengisi hati saudara dengan rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini ya Tuhan, Engkau membukakan satu pengertian kepada setiap kami. Bahwa kami hadir di tempat ini adalah karena kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Karena sebelumnya kami ya Tuhan telah berseru-seru kepada Engkau ya Tuhan. Untuk masuk di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami beroleh ya Tuhan peranan di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh ya Tuhan memuji-muji Engkau ya Tuhan di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah ya Tuhan mengurapi setiap kami. Kalau Engkau sudah mengisi hati setiap kami. Sehingga kami tidak lagi mengalami kekosongan. Tapi kami memiliki harapan yang penuh akan rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpuji nama Bapa kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah ikut serta di dalam ibadah online. Selamat hari Minggu. Selamat menjalankan aktivitas dengan penuh sukacita dan rencana dari Tuhan. Minggu depan kita akan beribadah kembali secara online. Tuhan Yesus memberkati.